Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mbak. Kami mohon izin untuk wawancara kepada Bapak. Oh iya, silahkan. Siapa nama lengkap Bapak? Oh, nama lengkap saya Supriyadi. Di mana dan kapan tempat tanggal lahir Bapak? Saya lahir di Kudus tanggal 3 Februari tahun 1967. Berapakah usia Bapak sekarang? Saya sekarang berusia 57. Di manakah Bapak tinggal saat ini? Saya bertempat tinggal di Desa Ngembarejo, RT 6 RW 2, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Siapa nama orang tua Bapak? Orang tua saya sudah almarhum sejak kecil. Nama bapak saya Basri, ibu saya Sukarsi. Bagaimana pekerjaan orang tua Bapak? Kebetulan kalau bapak saya itu dulu seorang PNS di Dinas Pekerjaan Umum. Kalau ibu saya ibu rumah tangga. Apakah Bapak mempunyai saudara? Oh, saya semua ada saudara laki-laki 2, 3 termasuk saya, yang perempuan juga 3. Jadi saya berenam. Aslinya saya ber7, tapi yang terakhir itu meninggal waktu masih kecil. Jadi saudara saya semua ada 5, 6 termasuk saya. Kebetulan anak yang nomor 5. Apa cerita masa kecil Bapak yang masih diingat sampai sekarang? Wah, cerita masa kecil saya karena waktu itu meninggal orang tua saya, bapak saya juga waktu itu ya hidup secara mandiri dengan bimbingan ibu saya. Ya kita bagaimana namanya anak yatim. Cuma saya waktu itu sekolah ya betul-betul sungguh-sungguh karena kita menyadari orang tidak punya, ditinggal orang tua. Nah, kesan saya yang paling mendalam dulu itu sekolah waktu saya masih kecil itu belum pakai sepatu, jadi masih nyeker gitu. Apakah Bapak sudah berkeluarga? Jika sudah, siapa nama istri Bapak? Oh, saya sudah berkeluarga sejak lama, tahun 1992 saya menikah. Istri saya bernama Kusmawati. Berapa anak Bapak yang... Anak saya 2, semuanya putri. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak? Saya dari SD di desa saya perguruan 1 lulus tahun 1980, kemudian masuk SMP di SMP Negeri 3 Kudus. Saya lulus tahun 1983, kemudian saya di SMK, kalau dulu namanya SEMEA Taman Siswa Kudus, lulus tahun 86. Kemudian saya tahun 86 sampai 87 kuliah di Universitas 17 Agustus. Kemudian mulai dari 87 sampai 92 saya kuliah di IKIP Semarang yang sekarang jadi UNES. Lulus tahun 92. Apa hobi Bapak? Saya hobinya sebetulnya tidak pas ya, hobi saya itu membaca justru malah. Jadi laki-laki hobinya baca gitu ya. Tapi ya memang hobi saya baca dan sama jalan-jalan itu aja. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Saya semula ngajar di sekolah tempat saya sekolah di SEMEA, yaitu di Kudus, selama 15 tahun dari 92 sampai 2007. Tapi tahun 2006 saya diterima PNS, kemudian ditempatkan di Juwana ya, sampai sekarang. Jadi dari 2006 sampai sekarang saya di Juwana. Cuma saya melanjutkan di sekolah saya lama itu sampai 2007. Jadi saya di swasta 15 tahun. Di sini ya berarti sudah 18 tahun, 32 tahun lagi. Apakah Bapak sebelumnya pernah mempunyai cita-cita sebagai guru atau yang lainnya? Saya cita-cita saya sebetulnya tentara dulu. Karena saya pengen tentara, cuma kebetulan gigi saya berlubang, jadi tidak bisa
Terus akhirnya saya cita-citanya kerja di perusahaan, terus berubah lagi. Saya kemudian melanjutkan ke keguruan. Nah, saya biar jadi guru itu tahun 87, makanya saya mendaftar di IKIP Semarang itu waktu itu. Apakah sebelumnya Bapak pernah menjalani profesi selain guru? Tidak pernah. Saya hanya setelah lulus kuliah ya langsung menjadi guru. Apa alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Karena saya sudah cinta sama anak-anak. Jadi ada tantangan sendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Ketika kita bisa mentransfer ilmu, mendidik anak menjadi lebih baik, kemudian anak lebih pintar, lebih ada perubahan tingkah laku, ini ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang guru. Nah ini kebetulan ini yang menjiwai saya sampai sekarang. Jadi saya itu sudah terlanjur cinta sama anak-anak, makanya menjadi dunia saja sekarang ini. Dalam proses mengajar mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak? Saya sebelum mengajar di sini, waktu masih ngajar di Kudus, saya banyak mengambil beberapa mata pelajaran. Sejarah juga pernah, kemudian mapel pemasaran, mata pelajaran kearsipan, mata pelajaran manajemen bisnis. Nah setelah saya diangkat jadi PNS di sini di Juwana, ngajar saya ekonomi akuntansi. Apa prestasi yang pernah Bapak miliki? Sebetulnya kalau dikatakan prestasi ya saya guru biasa-biasa saja. Cuma saya kebetulan pernah karena meraih nilai uji kompetensi guru yang cukup tinggi, saya dikirim ke Malang untuk mengikuti diklat instruktur nasional. Itu yang pernah saya capai selama saya jadi guru. Jadi menjadi instruktur nasional mata pelajaran ekonomi. Kesulitan apa yang Bapak lalui untuk menjadi guru? Kalau kesulitan ya sebetulnya bisa dikatakan hambatan-hambatan ada. Karena kadang-kadang yang namanya anak ini karena dia kurang minat terhadap ekonomi atau akuntansi sehingga ketika diajar itu kadang kurang memperhatikan. Tapi kita harus dapat menemukan bagaimana cara menarik anak didik ini bisa tertarik dengan ekonomi. Apalagi kalau kita mengajar akuntansi, kesulitannya kita berbicara uang banyak, menghitung uang banyak, tapi anak ini tidak ngerti uangnya. Gitu. Tapi itu hanya sebagai hambatan-hambatan kecil. Sejauh guru ini bisa mengelola kelas, bagaimana menciptakan kelas yang nyaman, enak untuk belajar, saya kira hambatan bisa diatasi. Bagaimana Bapak untuk mengatasi kesulitan tersebut caranya? Caranya tadi dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, kita serius, santai tapi serius. Serius tapi santai. Materi-materi kita kadang-kadang kita kaitkan dengan materi yang lain, dengan sikap, dengan perilaku, dengan meskipun kadang kita juga kadang membawakan dengan penuh humor, dengan tujuan apa? Tidak membosankan. Juga dengan media, mungkin kalau zaman dulu ya saya sering menggunakan media PowerPoint, kemudian video gitu. Sebelum Bapak bertugas di SMA 1 Juwana, Bapak pernah mengajar di mana? Saya mengajar di Kudus di SMK Taman Siswa Kudus. Apa rencana Bapak setelah pensiun? Wah, setelah pensiun saya inginnya ya berkebun aja, menanam untuk mencari kesibukan. Jadi istirahat dari pekerjaan, hanya mencari kesibukan berkebun, mungkin beternak yang ayam atau apa. Apakah Bapak ada motivasi buat kita semua? Nah, pesan saya agar anak-anak ini tetap semangat belajar. Ingat, kunci kesuksesan seseorang itu adalah belajar dari mana.
belajar itu berarti dengan fisik, berdoa itu non fisik. Jadi setelah kita berusaha keras dengan belajar, kita berdoa, insya Allah nanti kita akan meraih hasil yang pasti. Jangan pernah kendor, apalagi menghadapi tantangan yang semakin keras, semakin kuat, dengan godaan yang semakin tinggi, era teknologi. Ini harus kita sikapi dengan bijak. Jadi kita jangan sampai gagap teknologi, tapi juga kita jangan sampai dijajah teknologi. Kita yang menguasai teknologi. Itu harapan saya. Baik, terima kasih atas jawaban atas pertanyaan dari kita, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.